Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue balik ngonten lagi nih ya. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat walafiat. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya kan. Rezekinya juga lancar. Nah, kali ini gue bakal ngonten lagi seperti yang di konten yang sebelumnya. Gue bilang gue bakal ngasih tahu cara gue buat progres Chanamaru, khususnya buat treatment di outdoor pakai treatment galon kayak gitu. Dan kali ini gue bakalan kasih tau lah pengalaman gue dan juga caranya buat treatment galon. Nah, apa sih yang mau gue treatment? Nah, ini dia nih di depan gue. Kebetulan ada dua Chanamaru. Nih yang di sebelah sini, ini adalah Chana Red Barito. Chana Red Barito mungkin kalau size-nya masih kecil sih sob. Ini masih sekitar 15, mungkin 15 juga belum nyampe nih, 13-an lah gitu. Nih karena Red Barito nih, kalau misalkan dilihat juga matanya udah nyala ya, merah ya, oranye lah, matanya oranye. Barnya ya lumayan lah, lumayan tebel lah untuk cana yang masih kecil kayak gini. Barnya lumayan tebel tuh, ada 4, 5 sama pangkal. Sebelahnya lagi coba kita lihat tuh, 2, 3, 4, 5 sama pangkal. Jadi simet ya sob ya, simet. Ini size-nya belum sampai 15 cm. Gua pas waktu itu ini adalah salah satu yang gue beli pas di pasar Parung sob. Kalau misalnya kalian scroll-scroll, gue kan pernah spill juga tuh yang di pasar Parung. Dan ini dia nih salah satu sortiran gua yang ada di pasar Parung. Karena pas di pasar Parung dia masih ombyokan banget, masih ombyokan. Size-nya juga masih baby banget, masih 7 cm lah di pasar Parung. Dan sekarang udah lumayan. Dan ini udah cocok banget nih, size segini udah cocok banget buat di treatment galon. Dan satu lagi, ini masih Maru Red juga, varian Red juga, cuma berbeda ya. Kalau misalnya lihat tuh, beda juga kan ya. Kalau ini, kalau dari sellernya bilangnya Chanamaru Red Pangkalan Bun SBK itu. Jadi Sungai Bulu Kecil. Kalau dilihat perbedaannya kelihatan banget ya. Nih dia, yang jelas dia warnanya lebih nyala, lebih naik lah, warnanya udah lebih naik banget nih. Emang dari pas gue beli warnanya udah merah sob gitu, udah merah banget. Matanya juga tuh bisa kalian lihat, matanya udah nyala banget tuh, udah merah banget ya, matanya udah merah banget. Terus kalau barnya dia tuh ada 5 sama pangkal ya, barnya lebih apa ya, lebih pekat dan juga tegas banget sih kalau ini barnya. Sebelahnya lagi, coba nih sebelahnya kita lihat. Wah susah banget nih, dia jadi fokus sama kamera gue nih sob nih, bentar ya. Sebelahnya waduh susah banget nih. Nah tuh 1, 2, 3, 4, 5 sama pangkal ya. Jadi dua-duanya adalah barnya 5 sama pangkal, kalau hitungan sama pangkal ya. Jadi simet nih, dua-duanya simet. Dan progresan yang udah cakep banget gitu. Progres kedepannya moga aja cakep banget ya. Kalau misalkan dilihat sih ini udah simet ya. Kalau misalkan kalian progres nih Chanamaru, bagusnya adalah simet sob gitu. Jadi karena dinilai estetikanya juga bagus, dilihatnya bagus, dan kalau misalkan kalian mau diperjualbelikan juga masih bagus. Jadi bagus juga gitu, ada nilai lebihnya di simet gitu sob. Gitu. Jadi ini adalah dua ini hasil sortiran gua pas gua hunting di pasar Parung gitu. Kurang lebih udah beberapa bulan lalu sih sob gua hunting di pasar Parung. Dan ini akan dua-duanya ini akan gue treatment di outdoor sob gitu. Jadi di outdoor jadi gue udah siapin peralatannya, galonnya udah gue siapin 2, udah gue isi air juga, dan juga udah gue siapin air ketapang gitu. Nanti lah lengkapnya kita akan langsung aja. Nah ini sementara kita saring dulu sob. Kita ambil dulu saringannya. Bentar, saringan gue ada di mana ya? Oh ini kita pindahin dulu ya, dua-duanya gue mau pindahin ke ember dulu aja tuh ya. Nih kalau misalnya kalian mau lihat tanpa lampu tuh ya, tanpa lampu pun dia udah oranye tuh ya, tanpa lampu loh ini udah oranye ya.
udah oranye tuh, matanya juga udah nyala. Kalau ini matanya aja nih yang nyala, cuma kalau badannya belum terlalu. Kalau misalkan nggak pakai lampu, cuma inilah kualitasnya udah oke banget. Oke, kita pindahin dulu. Kita pindahin dulu ya, buat kita taruh di treatment outdoor pakai galon. Oke, sip, tepat. Nah, ini dia tuh. Satu udah dapat treatment Kalan Bun. Satu lagi kita ambil dari itu. Ini walaupun kayak kalau diambil ini terus disatuin, kalau karena dia masih stres jadi nggak terlalu berbahaya sob, jadi nggak terlalu galak gitu, nggak langsung galak banget. Tuh ini dua udah kita ambil ya, kita bawa keluar karena di luar udah gue siapin di sini. Nah ini dia galonnya yang udah gue siapin. Emang rada kotor ya, tapi ya udahlah, namanya juga mau diprogres di outdoor, galonnya kotor nggak apa-apa. Ini galonnya udah gue isi air. Bagusnya adalah airnya air 1 hari sebelumnya, bagusnya seperti itu. Kalau ini gue pakai air sumur langsung. Nah ini gue isi nggak terlalu full karena nanti gue mau tambahin pakai ini ketapang. Gue udah buat ketapang tuh lihat tuh ya, udah oke banget nih warnanya udah pekat banget. Dan ini adalah hasil ketapang. Ngambil nih ketapang yang kering. Kalau misalkan kalian mau buat nih, jadi ambil daun-daun pohon yang udah berguguran, yang udah jatuh ke tanah gitu, itu udah kering, jadi itu gampang banget tuh. Sampai di rumah tinggal cuci, bilas, terus kalian jemur lagi ya kan, cuci biar bersih, terus kalian jemur, terus kalian pakai, tuh udah oke banget. Jangan ambil daun-daun yang masih ada di pohonnya gitu, jadi karena dia lama banget. Kalau misalkan kalian keringin, ambil nih petik terus keringin, emang kering, tapi pas hasilnya nanti gak akan seperti ini. Jadi hasilnya kalau yang gua alami adalah dia akan berminyak dan juga berbau, malah dia kayak munculin amoniak gak baik itulah buat si ikannya kayak gitu sob. Nah ini si ketapang ini kita masukin ke galon ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar apa ya, si ikannya nyaman. Habis itu kan ketapang juga bagus nih buat si airnya, jadi nurunin pH juga buat ikan. Intinya sih buat ikannya lebih settlenya lebih oke lah, buat lebih nyaman juga gitu sob. Dan untuk ikan Canamaru kan dia emang di ekosistemnya ya, kalau nggak salah di ekosistemnya itu kan dia memang airnya air gambut ya, air merah seperti ini, jadi cocok juga buat si Canamaru. Jadi kita masukin aja nih, perlahan aja. Ini kalian bebas sih kalau mau direbus, kan biasanya nih ada yang direbus atau diendapin aja semalaman gitu, itu bebas sih. Kalau gue opsional, kalau ini yang sekarang gue rebus. Tuh ya, udah kelihatan tuh airnya berubah. Ya, airnya berubah. Oke. Kita kasih yang satunya lagi. Tunggu tuh. Pekat banget tuh. Pekat banget ya. Oh ya, kenapa Bang? Kenapa kalau misalkan progres galon kagak diceburin aja tuh sekalian si daunnya gitu. Jadi ini progres galon kan kita susah buat kita kan progres lama gitu kan, bisa berbulan-bulan lebih, dan kita nggak akan ganti air juga gitu. Jadi kalau misalkan si daunnya ini yang ditaruh langsung, dia bakal melebur gitu ya, melebur ke si air, dan itu malah jadi rusak nih si airnya ini, dia malah jadi kotor lah, lebih cepat kotornya gitu. Makanya kenapa si daun ketapangnya ini baiknya adalah ya buatnya ekstraknya aja, diekstrak aja.
Nah, beda lagi sama daun pisang. Nanti gue akan kasih dia daun pisang nih di masing-masing galonnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan cuacanya lagi panas banget, ya, cuacanya lagi panas banget, si ikannya bisa ngumpet di daun pisang nih. Gue udah siapin. Dan kenapa? Daun pisang boleh ditaruh di galon gitu, dan untuk si ketapangnya nggak ditaruh. Karena apa? Karena daun pisang ini dia tuh awet banget nih, berbulan-bulan dia sulit buat melebur di airnya ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih di video-video gue yang dulu-dulu gue treatment galon, pasti pas bongkar galon si daun pisangnya ini masih utuh gitu, padahal udah berbulan-bulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan gitu gue treatment, cuma daunnya masih utuh kayak gitu sob. Oke, ini sekiranya ini udah cukup juga sih ya, udah oke nih. Terus kita ambil aja si daun pisang ini ya, kita ambil, terus kita masukin ke si galonnya. Tujuannya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan si ikannya cuacanya lagi panas banget nih, terik panas banget, jadi bisa buat berteduh ke si ikannya sob gitu. Nah, nggak apa-apa taruh gini aja, nanti juga si daun pisangnya dia bakalan ke bawah sendiri. Nih, kita ambil lagi. Oke, ya kita masukin yang satu lagi. Oke, sip. Ya, sip nih udah. Udah gue masukin dua-duanya. Nih, sebelum itu ketapang udah, air bening udah, ketapang udah, daun pisang udah. Ada satu lagi, yaitu sebentar nih. Ini dia. Garam ikan sob. Garam ikan. Nih gunanya ya buat pencegahan penyakit lah buat si ikannya gitu. Dan kalau misalkan ada bakteri-bakteri gitu kan dari si daun ketapang, dari air, dari si daun pisang gitu, jadi bisa matiin bakterinya. Jadi kita kasih aja di ini garamnya garam ikan ya, bukan garam masak, garam ikan. Sip, udah kita kasih. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap nih buat kita isiin sama cana maru gitu. Oke, sekarang kita ambil cana marunya. Moga aja kagak lompat ya. Moga aja gak lompat nih. Waduh, nah, dua-duanya masuk. Sip, dapat satu. Jangan sampai dia loncat ya kan. Sip, deh dapat. Ini yang red Bangkalan Bun. Sip, udah masuk. Dan ini yang red Barito. Satu lagi. Sip. Ini yang red Barito. Oke. Sip, dua-duanya udah masuk tuh ya, yang Bangkalan Bun, ini yang Barito tuh ya, udah masuk. Ini akan gue progres mungkin berbulan-bulan ya. Baiknya adalah kalau misalkan kalian progres sampai, kalau untuk untuk progres outdoor kan kita buat mempercepat munculin cabungnya pada cana maru gitu. Nah, ini kalau misalkan pengalaman gue paling di 4, 5 atau 6 bulan tuh baru tuh keluar cabung-cabungnya tuh di setiap bar gitu.
Dan itu juga harus diperhatiin sama pola pakannya juga, karena ini ada di galon dan ini akan kita keep per bulan-bulan. Jangan sampai pola pakannya kelebihan ataupun kekurangan, jadi harus pas gitu. Kalau misalkan gue sih, gue pribadi untuk nge-push si cabung di Canamaru paling gue pakai ulet Hongkong, selingan pakai pelet lah kayak gitu sob. Cuman utamanya sih ulet Hongkong cacing gitu aja buat nge-push si cabungnya, karena pengalaman gue tuh untuk cabung sih ulet Hongkong udah oke banget sih, karena proteinnya juga banyak. Asalkan kalian jangan kasih terlalu banyak karena akan menumpuk nih nanti kotorannya di bawah gitu sob. Nah ini udah selesai, udah oke, nanti tinggal kita tutup dua-duanya ya, kita tutup kayak gini dan tinggal kita taruh nih. Nah, taruhnya juga jangan sampai kalian naruh di tempat yang kena sinar matahari langsung. Ya, kalau gue pribadi sih gue mau taruh di sini nih. Nih di pojokan sini. Ini sekitar jam 10 dan ini dia kena nih cahaya matahari pagi. Dan kalau ke siang nanti dia akan tersaring sama si daun-daun ini. Jadi menurut gue kayaknya cocok banget nih buat spotnya di sini nih. Kena mataharinya matahari pagi gitu. Jangan sampai kalian misalkan taruh di sana, di sono yang langsung banget tuh kena matahari, gak ada dari pagi itu kan, dari pagi sampai ke sore tuh berarti kan ya, di situ kena matahari terus. Nah itu berbahaya tuh, takutnya karena kalian kepanasan malah jadi meninggoy kok kayak gitu. Jadi ini kita pindahin aja. Pindahin sini udah oke nih kayaknya ya, taruh di sini kena cahaya matahari pagi. Satu lagi tinggal kita pindahin. Oke. Nah, ini udah oke banget di sini. Dua Canamaru udah berhasil buat kita progres gitu. Kita tinggal tunggu aja beberapa bulan, mungkin gue akan update terus juga nanti perkembangannya. Mungkin di 1 bulan gue bongkar, habis itu gue masukin lagi kayak gitu sob. Sampai kita lihat perkembangan cabungnya seperti apa. Semoga aja sih nubuh cabungnya maksimal banget ya. Karena di sini nih udah pas banget menurut gue nih. Karena kalau siang nih dia akan terhalang sama si daun-daun ini, daun-daun pohon. Dan kalau pagi dia akan kena sinar matahari dari sini. Gitu. Oh ya, ini di tanggal 10 ya, di tanggal 10 hari Minggu bulan November. Nanti kita akan update lagi di setiap bulannya gitu. Nanti kita bongkar, kita cek airnya. Kalau misalkan airnya masih oke, kita pakai air yang sama gitu sob. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.